Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ibu Rara di kelas Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai menelaah pendapat dan argumen dalam teks diskusi. Sebelumnya, kita telah membahas tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi dan menyimpulkan isi teks diskusi. Perlu kamu ketahui, di dalam teks diskusi selalu ada pihak yang pro dan yang kontra, atau disebut juga sebagai pihak yang setuju ataupun tidak setuju tentang pendapat yang akan dibahas. Yang pertama adalah struktur teks diskusi. Di setiap teks diskusi, kamu dapat menjumpai struktur berikut. Bagian pertama dari struktur teks diskusi adalah pendahuluan yang berisi isu, topik mengenai masalah yang dibahas. Yang kedua dari struktur adalah sudut pandang, memaparkan gagasan utama disertai alasan dan bukti pendukung berdasarkan satu sudut pandang tertentu, baik pro maupun kontra. Sudahkah kamu membaca teks diskusi berjudul Makan Mie Instan Dicampur Nasi? Nah, gagasan pro pada teks itu adalah kita tidak boleh memakan mie instan dicampur dengan nasi. Inilah yang disebut dengan pendapat. Adapun argumen dari pendapat ini adalah pemaparan fakta dan alasan yang mendukung pendapat tersebut. Dalam contoh, argumennya adalah mie instan hampir tidak mengandung nutrisi. Justru banyak mengandung senyawa kimia berbahaya. Nah, kita dapat menelaah argumen ini berdasarkan pengetahuan dan pendapat kita sendiri. Dan yang terakhir dari struktur teks diskusi adalah simpulan. Simpulan berisi pembahasan masalah berdasarkan sudut pandang yang berbeda, dengan memaparkan kemungkinan penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks diskusi. Yang pertama adalah keterhubungan kata dan kalimat. Penyampaian gagasan atau pendapat dalam teks diskusi sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan tidak bertele-tele ataupun tidak boros kata, dan mudah dipahami. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata yang sesuai dengan gagasan dan memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah keterhubungan makna. Ketika kamu membuat sebuah teks diskusi, maka harus memiliki keterhubungan antara kata dengan kalimat, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami makna atau pesan apa yang disampaikan pada teks tersebut. Gagasan, pendapat, dan fakta disusun dalam kalimat yang efektif dan logis. Yang ketiga adalah penggunaan kata bersifat persuasif. Seperti maknanya, persuasif adalah mengajak. Gagasan dan pendapat dalam teks diskusi bersifat mempengaruhi pembaca. Kalimat yang memiliki tujuan tersebut disebut kalimat persuasif. Pembaca seolah-olah akan mendukung pihak pro ataupun kontra berdasarkan gagasan dan bukti yang mendukung meskipun tidak berisi ajakan. Dan yang terakhir adalah kesantunan berbahasa. Penyampaian gagasan dan pendapat sebaiknya tidak menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu. Oleh karena itu, kalimat yang ditulis menggunakan bahasa yang netral, tidak provokatif, dan tidak mengundang kontroversi. Nah, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.